Acara ini dipersembahkan oleh tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju. Tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Bismillah, kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan. Insya Allah di Kimplas sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil. Atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ya, hari ini kita melihat menjelang akhir Agustus nanti pada saat pendaftaran pilkada. Ada gonjang-ganjing yang tidak biasa, terutama di Pilkada Jakarta. Ada kotak kosong yang menghantui, ada yang percaya penampakannya, ada pula yang menafikan tak percaya padanya. Benarkah Pilkada Jakarta hanya akan ada satu saja calon utama karena ada sesuatu di dalamnya? Belum lagi soal gonjang-ganjing Partai Golkar yang hari ini, sejak hari Minggu kemarin, kita lihat bersama-sama. Adakah benang merah dari ini semua? Apa yang terjadi? Bagaimana prediksinya ke depan? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Ya, saya tidak hadir sendiri. Saya undang ke panggung Rakyat Bersuara Wakil Gubernur DKI Jakarta 2020-2022 yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Bung Ahmad Riza Patria. Kita berikan tepuk tangan. Bung Ariza, apa kabar? Terima kasih. Luar biasa. Jadi sebelah kiri, mohon maaf. Oke. Ya. Saya tanya dulu Bung Ariza. Jadi jadi sudah siap Kimplas borong semua partai? Ya enggak ada niat untuk memborong semua partai. Enggak, soalnya begini, saya tanya dulu. Kan PKB hari ini harusnya datang nih Bung Saiful Huda. Tapi rupanya sudah ada deal khusus dengan Partai Gerindra dan Kimplas untuk kemudian mengusung Ridwan Kamil. Betul demikian nggak? Ini saya konfirmasi. Ya, kalau kami kan memang sejak awal Gerindra Pak Ridwan Kamil bersama Golkar. PKB sekarang udah gabung? Ya, kalau memang sudah bergabung, alhamdulillah. Oh, belum pasti kan, berarti? Belum. Nanti pasti. Biar secara resmi disampaikan. Kan DPW PKB justru mengumumkan Mas Anies sebelumnya. Sampai hari ini kan belum diralat. Ya, soalnya sekarang nggak datang. Jadi saya pikir jangan-jangan ada sesuatu, jadi berubah. Kan politik nih hitungan menit, hitungan detik berubah. Oh iya, memang berubah. Golkar aja berubah sekarang. Jadi politik itu biasa berubah. Oke, jadi apa yang terjadi nanti? Kotak kosong, saya tanya, kotak kosong percaya nggak sama kotak kosong di Jakarta? Ya, kalau kita lihat sejarah pilkada dari sejak pertama, setiap pilkada itu bertambah terus. Lebih dekat lagi, Mas. Setiap pilkada jumlah kotak kosong bertambah terus. Kalau untuk Jakarta, kan Ketua DPD Gerindra Jakarta nih, percaya nggak bahwa ada kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024? Kalau dalam politik ini nggak ada yang nggak mungkin.
Semuanya mungkin. Dulu berbondong-bondong dukung Pak Jokowi, sekarang berbondong-bondong dukung Pak Prabowo. Ya begitulah politik kan. Baik, kita berikan tangan Bung Ariza Patria. Baik. Selanjutnya, politisi muda Partai Golkar, Bung Riko Lesiangi. Mana Bung Riko? Bung Riko. Wah, hampir lompat seperti Bung Rocky Gerung. Silakan. Jadi, saya mau tanya dulu nih. Ini Golkar ada gonjang-ganjing tiba-tiba, belum pernah dalam sejarah seingat saya ya. Ketua umumnya mengundurkan diri. Ada apa? Kalau mundurkan diri itu kan tergantung yang pertama personal dulu. Oke. Ya kan? Yang kedua secara konstitusi partai. Ya. Kalau memang itu sesuai tanpa ada intervensi kekuasaan, saya rasa tidak ada masalahnya. Emang ada intervensi? Kok nyebut-nyebut intervensi? Ya tidak mungkin lah partai sebesar Golkar, seorang ketua umum tiba-tiba tanpa ada sebab akibat mundur. Ada sesuatu kan? Sesuatu itu apa? Ya, tekanan pasti. Tekanan? Siapa yang tekan? Ya kekuasaan. Kekuasaan siapa ini? Saat ini kan berkuasa siapa kalau bukan selain Jokowi? Waduh, ini tudingan loh. Bukan dituding, orang. Ini belum apa-apa udah panas nih. Opini masyarakat. Enggak, tapi gini, ini bahaya juga. Jangan menuding tanpa ada bukti. Punya bukti nggak? Nanti dilaporin. Ya melaporkan silakan aja kan, Mbak. Yang penting kan udah terlihat sama sekali kan, dengan kasat mata di media berupa apa? Memang bisa. Pak Jokowi udah ngomong kok ini urusan internalnya Partai Golkar. Ya itu kan hanya kamuflase Jokowi aja kan. Gitu. Jadi sebenarnya ada. Nanti kita bicara ya. Oke. Tapi saya mau Anda pakai bukti. Oke, siap. Kalau nggak pakai bukti nggak usah. Kita berikan tangan untuk Bung Riko Lesiangi. Kemudian ada pula Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Bung Saiful Huda. Harusnya hadir di sini, tapi tiba-tiba nggak bisa ditelepon. Saya nggak tahu kenapa ini. Nah, nanti mungkin mudah-mudahan hadir. Apa sudah berubah dalam menit-menit terakhir? Saya nggak tahu juga. Kemudian kami undang juga Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Bung Refli waktu itu sempat mengatakan, sampai kapan rakyat bersuara ini? Alhamdulillah sampai hari ini sudah 6 bulan, hampir 6 bulan. Duduk atau berdiri? Silakan duduk. Duduk. Ada terus Bung Refli, mungkin berkat doa Bung Refli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun cuaca politik kurang baik ya, tapi kita tetap alhamdulillah ya. Kalau di mata Bung Refli cuaca politik kurang baik terus. Padahal sebenarnya nggak seburuk-buruk itu amat juga Bung Refli. Buruk lah, kalau kita mengatakan tidak buruk, kelewatan. Oke. Saya mengatakan kalau buruk itu masih bagus, ini sangat buruk menurut saya. Tapi kalau rakyat bersuara masih bisa mengundang Bung Refli, artinya nggak buruk-buruk amat, nggak? Setuju nggak? Masih bisa mengundang Bung Rocky Gerung. Itu kan sepanjang. Kalau rakyat bersuara udah nggak bisa mengundang Bung Refli dan Bung Rocky Gerung baru. Kalau sudah terganggu, kita di blacklist nanti. Dan nyatanya tidak, sudah berbulan-bulan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih, itulah tepuk tangan juga untuk iNews. Baik, dan selanjutnya kita hadirkan aktivis dan juga kritikus politik, Bung Faisal Assegaf. Selamat malam Bung Faisal. Rupanya ada partai baru, Partai Negoro. Tapi kita bicara soal aktivis politik ya. Jadi apa yang terjadi, nanti saya akan bicara dengan Bung Faisal. Anda sekarang jadi pendukung Anies Baswedan rupanya, betul? Mendukung perubahan, Pak Anies di arus perubahan. Oke. Dan Pak Anies Baswedan belum tentu bisa maju loh. Itu berarti bangkrut secara bernegara dan demokrasi. Bangkrut? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena operatornya udah pasti berasal dari lingkaran kekuasaan. Ini semua kekuasaan, tapi kalau tanyaan bukti nggak punya. Kalau dasar pertanyaan itu analisa, kita harus jawab analisa yang konstruktif. Oke. Supaya ada dialektika untuk menguji. Apa analisanya? Hampir merujuk kepada akal sehat dan pandangan-pandangan orang kritis. Anies itu bukan untuk kali ini dijikal. Pada pilkada sebelumnya, pada pilpres, dan hari ini kan menunjukkan bahwa kejahatan dinasti politik mencapai
proses penyempurnaan dalam perusahaan bernegara. Apa kaitannya Anies nggak bisa maju dengan dinasti politik? Karena hampir semua partai ini dipasung di pagar istana, dan mereka yang bekerja di belakang itu Mr. D, Mr. A plus, dan dua aktor ini harus saya minta muncul di publik. Mr. Pak D dan Dasko, Mr. A. Pak Ahmad Ali, supaya menghentikan semua drama-drama di balik pertunjukan istana yang semakin norak. Saya sebut nama loh. Ada komunikasi. Jadi kita nanti beda tuntas kebatinan dan psikologi dari cara berpikir elit di internal Gerindra. Karena kalau kita ini kekuasaan kok Gerindra? Gini, untuk pertama kali Pilkada DKI itu menghadapi masa transisi. Dan biasanya habis pemilihan presiden, misal Prabowo itu harus sibuk dengan isu kabinet. Tapi Prabowo ditarik oleh kubu Pak Dasko untuk fokus masalah DKI Pilkada. Hari-hari ini kan kita melihat manuver Pak Dasko sangat memberi pengaruh, semacam arahan yang betul-betul ingin Kim Plus itu mengusung Ridwan Kamil dengan mempersembahkan jalan mulus bagi Kaisang. Paketnya ke sana diskusi itu. Itu hak Pak Dasko. Oke, itu kan analisa. Tapi nanti apakah bisa dibuktikan tidak belum tentu. Kita lihat analisa. Nanti kita bicara soal itu. Karena jangan-jangan itu cuma fitnah saja. Ya saya harus katakan itu karena harus ada buktinya. Tapi kalau satu ini saya hadirkan, ia dirindukan ya oleh bukan hanya penonton di studio di iNews Tower di Jakarta ini, ia juga dirindukan oleh banyak netizen. Bahkan ketika saya berdebat dengannya, saya yang dibully. Dia adalah no Rocky, no party, Rocky Gerung. Luar biasa, sampai teriak tuh mahasiswa. Bung Rocky mau bicara sekarang atau nanti? Kalau bicara sekarang saya ngeri-ngeri sedap nih. Kalau saya bicara sekarang, kamu nggak ada pertanyaan lagi nanti. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bung Rocky. Tapi sekali deh, dikit aja. Bung Rocky melihat gonjang-ganjing menuju pilkada ini, apa yang ada di benak Bung Rocky? Nggak ada. Ya karena ini kotak kosong versus otak kosong. Tapi selamat dulu ya. 1 emas ya, betul? Oh ya, kali itu saya pernah janjikan saya akan bawa pulang emas dari Olimpiade Paris dan itu terbukti itu. Hanya itu satu-satunya isinya. Dan baru pertama kali saya mendengar Bung Rocky terima kasih pada Pak Jokowi. Iya benar. Karena saya ingin ingatkan dunia bahwa masih ada presiden di Indonesia. Oke. Baik. Luar biasa. Baik, terima kasih Bung Rocky. Dan pemirsa, saya sebenarnya mengundang juga beberapa partai yang lain, PAN, ya, PKB yang tadi Bung Saiful Huda, lalu kemudian Partai Golkar beberapa karena kemudian berhalangan. Tadi Pak Nurdin Halid bersedia di sini, tapi kemudian beliau rapat pleno, Bung Riko kemudian menggantikan. Dan ada pula beberapa partai yang lain ya, seperti PAN juga. Tapi PKS juga kami undang, cuma mereka berhalangan hadir. Bahkan PKS agak sulit untuk kemudian kita ajak hari ini untuk hadir di Rakyat Bersuara. Tapi inilah Rakyat Bersuara di mana rakyat bisa dan bebas untuk bersuara. Dan inilah panggung demokrasi kita yang harus kita jaga. Dan inilah kemudian apa yang kita yakini bisa memperbaiki negara ini lewat suara-suara yang berbekal dari kebebasan, tapi bertanggung jawab, bukan kayak yang dulu kan. Tapi intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan data, fakta, dan logika. Kita simak informasi berikut ini. Pilkada Jakarta menjadi sorotan berjuta pasang mata. Anies Baswedan yang sejak jauh hari menyatakan siap berlaga untuk kali kedua di Pilkada Jakarta, kini tersandung ketidakpastian dukungan. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menyatakan tenggat waktu 40 hari mengusung pasangan Anies Sohibul Iman telah berakhir pada 4 Agustus lalu. Hingga saat itu, PKS belum mendapat partner koalisi untuk Pilkada Jakarta, sehingga membuka opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas, dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lainnya, termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju.
Anies membantah ada tenggat waktu 40 hari dari PKS untuk mencari partner koalisi. Saya tetap berjuang bersama dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Sementara Koalisi Indonesia Maju menyatakan sepakat mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Insya Allah di Kimplas sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku mendapat laporan terkait upaya pencegalan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan. Dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Di tengah hiruk-pikuk pilkada, secara tiba-tiba Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ada apa dengan Airlangga? Dan jika benar Anies terganjal, mungkinkah Pilkada Jakarta akan melawan kota kosong? Dan kita akan coba untuk melihat dulu bagaimana kemudian situasi di rapat pleno Golkar. Coba nanti kita akan lihat ya. Tapi kalau memang belum siap nggak apa. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian proses di sana. Saya ke Bung Refli dulu. Bung Refli, Anda setuju bahwa ada penjagalan terhadap Anies Baswedan? Setuju. Setuju? Kan jawabannya setuju dan tidak setuju. Oke, nggak apa-apa. Setuju. Apalagi? Oke. Buktinya? Buktinya. Oke. Nah, sebelum buktinya, saya mau mengucapkan juga selamat kepada Bung Rocky Gerung ya. Oke. Yang sudah membawa medali emas. Luar biasa. Dan memang, tapi hati-hati tuh, panjat tebing itu kelihatan seperti baliho. Karena yang paling berat itu adalah panjat baliho menjadi panjat sosial nantinya. Untung yang dimenangkan panjat tebing ya. Dan saya kira bagi netizen, terutama yang hatersnya Rocky, inilah satu-satunya prestasi hidup Rocky Gerung. Jangan-jangan gitu ya. Sekali lagi selamat ya. Walaupun kita babak belur di bulu tangkis, ternyata kita masih bisa dapat emas di panjat tebing. Tapi dibilang sport climbing gitu ya. Nggak ada tebingnya. Iya, kalau tebing itu tebing alam, jadi disebut sport climbing gitu. Dan ya panjat tebing itu. Tapi saya mau tanya, Bung Rocky sebagai apa di situ? Saya official, saya pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia. Oke. Jadi saya bawa atlet ke Paris dan atletnya itu bawain medali buat Pak Jokowi. Jadi organisasi beliau ini ketuanya Yeni Wahid. Pembinanya Kaisang. Oke. Jadi Anda ternyata luar biasa ya? Walaupun Anda mengkritik, tapi Anda punya hubungan yang sangat dekat. Enggak, saya udah biasa menang, gak ada soal. Oke, kita balik lagi. Gimana pertanyaannya? Buktinya ya? Buktinya, oke. Dari mana Anies diganjal? Atau jangan-jangan hanya perasaan aja? Ini, dari awal saya mengatakan yang namanya threshold itu baik di pilkada maupun di pilpres, itu kalau pakai bahasa Bung Rocky, alat tukar tambah satu. Yang kedua, alat menjegal. Jadi alat tukar tambah itu adalah bagaimana kursi-kursi di DPR dan DPRD itu menjadi bermakna, bernilai dalam rupiah tentunya. Ya. Sehingga itu yang bisa diperjualbelikan untuk nominasi siapapun yang ingin menjadi kepala daerah atau kepala negara. Itu hal yang jamak diketahui. Kita kan sudah rahasia umum, satu kursi berapa dan lain sebagainya, itu satu. Yang kedua adalah kalau pembicaraan mengenai rupiah itu tidak menjadi persoalan lagi, maka menjadi alat menjegal. Terutama menjegal calon-calon yang tidak diinginkan. Yang kalau dia berkompetisi, dia akan menang.
Maka fenomenanya adalah jadikan orang yang kita dukung menjadi calon tunggal dengan memborong semua partai politik, atau kalau harus ada lawannya, pastikan lawannya lawan yang lemah. Maka terjadilah fenomena misalnya dalam pilkada 2020-2021, Solo misalnya. Semua partai politik diborong dan akhirnya karena kekhawatiran kotak kosong bisa menang seperti di Makassar, maka dihadirkanlah calon independen yang sebenarnya ya kita agak meragukan walaupun kita tidak bisa underestimate ya. Ini maksudnya siapa? Calon independen DKI kan cuma satu, Bu. Bukan, calon independen di Solo. Oh, Solo. Pilkada Solo sebelumnya. Yang mohon maaf ya, satu tukang jahit, satunya wakil ketua RT menjadi calon independen melawan Gibran, dan Gibran menang dengan 80%. Kemudian di Medan sama, Bobi Nasution itu memborong semua partai politik, tetapi fortunately masih ada yang pada waktu itu tidak mau bergabung, yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS. Karena pada waktu itu PKS dan Demokrat masih berada di luar pemerintahan. Maka kemudian bertanding dan kita tahu bahwa Bobi pun menang karena memang semua kekuatan sudah dikumpulkan. Nah, hal yang sama terjadi juga di Makassar misalnya, semua kekuatan dikumpulkan juga dan lawan kotak kosong, tapi unfortunately kotak kosongnya yang menang. Ya, walaupun calon ini di backup juga oleh kekuasaan. Di Jakarta juga demikian. Kalau kita misalnya lihat hasil survei dan kita misalnya mempercayai survei tersebut, Kompas misalnya, indikator politik, bahkan indikator bicara top of mind, tanpa menyebut nama orang bisa menyebutkan siapa calonnya, maka sudah jelas Anies misalnya unggul 20% dibandingkan Ridwan Kamil dan 10% dibandingkan Ahok. Keunggulan Anies dalam survei tersebut, top of mind-nya. Maka yang menjadi hal yang paling aneh adalah orang yang paling kuat dan yang paling diinginkan oleh rakyat Jakarta tiba-tiba tidak dicalonkan oleh partai politik atau kesulitan mendapatkan di situ logikanya partai politik. Iya dong, kan politik kan pakai logika. Tinggi, tapi nggak dapat perahu gitu. Iya, nah maka kemudian orang mengatakan siapa aktor intelektualnya kan? Maka saya mengatakan ya ini kan mudah cara melihatnya. Melihatnya adalah siapa yang berkepentingan Anies tidak menjadi calon dan tidak bisa terpilih sebagai gubernur. Ya tentu Istana Lama dan Istana Baru, kan begitu. Istana Lama memang tidak menginginkan, Istana Baru mungkin tidak menginginkan juga demi keamanan dan kenyamanan kekuasaan sampai 2029 dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan di luar itu menurut saya politik kita tambah tidak sehat. Jadi kalau saya sih membayangkan harusnya ya Anies bisa bertanding, Ahok bisa bertanding, Ridwan Kamil bisa bertanding, you name it. Siapapun orang yang terbaik di Republik ini dan punya kemampuan, ya harusnya diberi jalan untuk bertanding. Sehingga biarkanlah rakyat yang kemudian memilih. Sekarang kan bukan rakyat yang memilih. Siapa bilang ini pemilihan langsung? Ini pemilihan yang direkayasa sedemikian rupa dan rakyat diberikan calon yang terbatas. Serius, nah, ini serius, pemilihan yang direkayasa sedemikian rupa? Iya dong. Sekarang pertanyaannya adalah gimana rekayasanya? Nanti ya bayangan saya adalah itu calon independen akan lolos setelah sebelumnya dinyatakan tidak lolos. Ini maksudnya Pak Komjen Pol Dharma kan sebelumnya kan tidak lolos. Kami undang juga sebenarnya ke sini. Tapi kemudian sekarang lolos. Nah, fortunately bagi dia, mungkin dia akan diloloskan. Karena kenapa? Penguasa sekarang ini kan takut dengan kotak kosong. Heran kan? Kok takut dengan kotak kosong kalau elektabilitasnya tinggi? Tidak. Karena tadi dia menyingkirkan orang yang populer, maka terjadilah fenomena misalnya di Makassar. Orang yang paling populer itu disingkirkan dengan rekayasa tertentu, padahal dia incumbent pada waktu itu, dan kemudian calon tunggalnya kalah dengan kotak kosong. Di Solo, rupanya pelajaran itu memberikan sebuah insight, jangan lawan kotak kosong, ada calon independen. Di Jakarta, saya bayangkan, walaupun judul kita lawan kotak kosong, enggak akan mungkin. Lawannya adalah lawan calon independen itu, yang akan diloloskan sebagai calon. Calon independen memang bisa pasti kalah, kan belum tentu juga. Begini, kalau yang tadi misalnya dikatakan, hitungannya begini, Bung. Ini hitungannya Polri loh. Enggak, hitungannya begini, Bung. Kalau melawan kotak kosong,
maka seluruh pendukung orang yang kecewa itu akan full di kotak kosong. Oke. Misalnya pendukung Anies dan lain sebagainya ya. Tapi kalau lawan misalnya orang yang tidak diinginkan juga, kan orang akan splitting. Ya. Saya frankly speaking lah misalnya, pendukung Anies belum tentu mau pilih Ahok, ya kan? Ya betul. Ya kan? Misalnya gini, ini oke, saya paham maksud Anda. Artinya begini, kalau seandainya antara Ridwan Kamil versus dengan Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, pasti pemilih Anies belum tentu mau ke Komjen Pol Dharma Pongrekun. Tapi belum tentu Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun kan punya logika juga politik. Dia deketin pemilih Anies, dia deket Anies, kemudian Anies mendukung dia. Akan berubah konstelasi politik. Ini susah bener nih, saya harus dipaksa untuk ngomong di depan misalnya. Nanti kita akan kembali saat lagi, kita akan selesai. Soal ideologis juga, kembali ke rakyat bersuara nanti. Nggak, kita challenge dong. Betul nggak Bang Riza? Kan maksudnya gini, kalau seandainya calon boneka, oke. Kita kembali saat lagi. Iya. Ini ada yang menarik pemirsa. Tadi Bung Refli mengatakan bahwa nggak mungkin kotak kosong. Karena pasti akan dimunculkan ya, kurang lebih gitu ya. Satu calon independen yang tadi nggak lolos, sekarang lolos. Yang saya tahu, yang sebelumnya tidak lolos kemudian lolos, itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun. Nanti, menurut Bung Refli, nanti koreksi kalau saya salah. Ini akan dihadapkan ke Ridwan Kamil yang diusung oleh Kim Plus. Dan menurut hitung-hitungan Bung Refli, ya pasti kalah. Menurut saya harus sampaikan pendapat saya. Ya belum tentu. Siapa tahu Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun ini, kemudian dia merapat ke Anies dan Anies setuju. Kemudian pendukungnya Anies dan Anies setuju. Artinya jadi kekuatan baru. Kan nggak sesederhana itu, Bung Refli. Silakan. Iya, kan kita bicara hitungan matematika ya. Matematikanya begini. Kalau lawan kotak kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti Kim Plus, anti pembelian semua partai politik, itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kotak kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya si dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada ya, tiba-tiba kok untuk menghindari kotak kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Ya. Nah kalau yang dimajukan ini maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun. Atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi 3. Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Ada sebagian yang golput. Ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, terlalu polos begitu kan. Dan politik nggak akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain. Karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah karena itu saya mengatakan ini kan rasionalitas Kim Plus. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kotak kosong. Baik. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Ya kan? Minimal dia cuma kalah dengan Ahok dan kalah dengan Anies. Ahok dan Anies nggak ikut bertanding. Maka dari sisi elektabilitas Ridwan Kamil jadi yang nomor pertama. Kan begitu. Karena bagaimanapun kalau Anda mau merekayasa untuk level DKI kan nggak gampang. Tingkat pendidikannya sudah tinggi, pengawasannya jauh lebih mudah karena teritorialnya terbatas dan kemudian
pendidikan mereka yang mengawasi dan diawasi itu juga sama pada level tinggi dan lain sebagainya. Nah karena itu tetap dibutuhkan sosok yang kira-kira mau dipilih orang. Ridwan Kamil lah paling jagoan di Kimplas, nggak ada yang lain, ya kan? Dan lawannya lemah menurut. Dan lawannya secara teoritis elektabilitas lebih di bawah, popularitas jauh di bawah, ya kan? Isi tas itu di bawah. Jadi modal untuk menang itu tinggal apa? Iya. Susah kan kita mengatakan. Oke, baik. Nah, gitu saya ke Bung Riza. Bung Riza, benarkah seperti itu? Kalau saya lihat ya terlalu linier, terlalu polos lah gitu. Tapi silakan kalau Bung Riza punya pendapat yang berbeda. Ya sebelum ke Pak Dharma, teman-teman saya masuk dulu di awal ya. Jadi sekali lagi pilkada serentak ini ada 545 daerah pilkada. Kami di KIM itu memang punya keinginan sedapat mungkin ya, setiap partai-partai itu selalu ingin kader terbaiknya tampil. Jangankan partai PDIP pemenang pemilu, partai yang nggak di parlemen juga ingin kader terbaiknya tampil dalam pilkada. Itu normatif, biasa, manusiawi, dan harus begitu partai memperjuangkan kader. Yang kedua, kami di KIM juga dalam satu komunitas KIM juga ingin KIM bisa bisa solid mengusung pasangan calon dari 9 partai yang ada di KIM. Namun prakteknya tidak bisa. KIM ada beberapa daerah seperti di tempat saya di Banten, Golkar punya calon, Gerindra punya calon, berkompetisi. Saya maju di Tangsel, Gerindra berkompetisi sama Golkar. Tapi udah pasti maju ya? Sama Komika itu? Insya Allah. Insya Allah. Dan sampai pendaftaran, jadi pastinya kan didaftarkan. Tapi sampai hari ini alhamdulillah sudah. Jadi sudah yakin sama Marcel Widianto, betul ya? Insya Allah. Oke. Pokoknya siapapun nanti yang dipasangkan, insya Allah. Yang kita berikan tepuk tangan dulu, Bung Ariza. Bakal seru kayak Tangsel nih. Jadi itu contoh. Di beberapa daerah lain, ya kami bisa berkoalisi ternyata dengan PDIP, dengan PKS, dengan Nasdem. Oh, Gerindra udah banyak di daerah banyak. 2024 ini ya. Jadi tidak linier pilpres dengan pilkada begitu. Jadi biasa saja kita pelajari dalam setiap pilkada ini. Kita berkompetisi dengan PDIP ada, berkoalisi ada, dengan Nasdem, dengan PKS, bahkan sesama KIM. Nah memang di beberapa daerah kita sedapat mungkin KIM solid dong gitu. Tapi kan tidak bisa juga semua dipaksakan solid. Karena partai kan punya kedaulatan masing-masing. Partai punya identitas masing-masing. Punya kemandirian masing-masing. Alhamdulillah di Jawa Timur kita bisa solid. Baru di Jawa Timur solid. Di Banten kita berkompetisi di KIM. Di Jawa Barat ya masih dalam proses. Kemudian di Jateng masih dalam proses. Belum selesai, belum tuntas sampai hari ini. Begitu di Jakarta, insya Allah di Jakarta KIM solid. Mengenai KIM termasuk PKS sudah masuk? Saya mau tanya dulu sekalian. Belum. Sampai hari ini kan kita masih menunggu pernyataan resmi dari partai-partai tersebut. Apakah yang di luar itu kan banyak, ada 5. Ada PDIP, ada PKB, ada PKS, ada Nasdem, ada P3. Belum semua? Belum semua. Kita masih menunggu dalam beberapa hari ini. Mereka punya kedaulatan masing-masing, punya kemajuan, mereka punya hitungan-hitungan sendirilah. Jadi kalau dikatakan Anies Baswedan itu diganjal, Anda setuju dengan itu? Saya kira terlalu berlebihan kalau kita harus mengganjal Anies. Anies tentu punya perhitungan tersendiri. Kalau ingin maju di Pilpres dia punya perhitungan. Kalau juga ingin maju di Pilkada punya perhitungan. Partai mana yang akan mengusung? Karena aturan undang-undangnya membolehkan. Jadi undang-undang itu berbeda Pilpres dengan Pilkada. Di Pilkada sekalipun ada batas bawah 20%, belum ada batas atas. Usul saya pribadi ke depan ada batas atas, tapi ada calon independen. Ya. Harusnya calon-calon itu juga memperhitungkan. Harus saya mau coba calon-calon independen. berpikir liar begini. Misalnya seorang Anies Baswedan tidak mendapatkan perahu atau partai politik yang mengusungnya di Jakarta. Mungkin nggak Gerindra mengusung untuk daerah lain? Ini pikiran liar. Mengusung siapa? Anies Baswedan. Ya Anies nggak mungkin lah diusung di daerah mau di mana. Tidak akan mungkin. Mau diusung di Papua, di Aceh, bukan, di misalnya di Jawa yang lain misalnya, atau di daerah yang memang mungkin secara rasanya nggak mungkin. Ya, Jawa Tengah kan surveinya Kaesang sama Pak Lutfi. Di Banten ada Airin, ada Andra Soni. Mau di mana? Gitu. Jadi kalau nggak di Jakarta, di Jatim udah ini.
Ya peluang Pak Anies kan di Jakarta. Dan Gerindra nggak akan mungkin mengusung di luar Jakarta. Kalaupun misalnya, ini kan udah Ridwan Ya rasanya nggak mungkin. Tapi kalau saya tanya sekarang, Ridwan Kamil wakilnya Anies, mungkin nggak? Ini kita bicara soal liar aja deh. Ya nggak mungkin rasanya. Nggak bisa kenapa? Nggak mungkin, karena kan Ridwan Kamil karena gubernur. Anies sudah pernah jadi gubernur, nggak bisa jadi wakil gubernur. Oh, Ridwan Kamil ya? juga begitu. Tapi kalau di daerah lain bisa, tapi kalau di daerah yang sama nggak bisa. Nggak bisa, oke baik. Jadi nggak mungkin, aturan undang-undang tidak memungkinkan. Jadi kenapa Pak Dasko menyampaikan bahwa Gerindra mengusung Pak Ridwan ke Jakarta, lebih karena yang bersangkutan kita anggap punya prestasi sebagai wali kota, sebagai gubernur, sosok yang baik, berprestasi, punya integritas, dan kami punya keyakinan bisa menang melawan siapapun. Dalam perjalanan termasuk Anies Baswedan? Termasuk Anies Baswedan. Gitu. Tadi kan Pak Refli sudah menyampaikan. Kita harus lihat survei ya. Kalau lihat di Jakarta nih fenomenanya agak beda di Jakarta. Saya perlu menyampaikan. 2012 ketika itu calonnya itu ada incumbent Pak Pojibowo, luar biasa prestasinya, kecerdasannya, integritas. Elektabilitasnya juga. Elektabilitas. Hampir semua survei, mohon maaf, hampir semua media meyakini yang menang Bang Poke. Betul. Ketika itu. Gerindra Pak Prabowo, kami semua bersama Ibu Mega mengusung Pak Jokowi Ahok. Ya. Hampir ada yang nggak percaya dari mana nih wali kota Solo, ada Babel mau jadi gubernur DKI. Dan surveinya jauh di bawah Ridwan Kamil sekarang. Termasuk juga Anies Baswedan di 2017. Ya, maksud itu. Jadi 2012 menang. Jadi ketika Pojibowo incumbent dengan survei yang tinggi, semua lembaga survei, semua media, semua masyarakat Jakarta meyakini yang menang Pojibowo, survei Jokowi Ahok di bawah Ridwan Kamil sekarang, tapi bisa menang. Ya. Itu anomalinya. Bagaimana dengan Anies? Sama. Ketika Anies maju dengan Sandi, yang dilawan juga incumbent dengan survei yang tinggi, semua yakin bahwa itu yang menang. Dalam Gerindra juga ya pas. Dulu Gerindra dengan PDIP, sekarang Gerindra dengan PKS, dan dengan survei di bawah Ridwan Kamil loh. Ridwan Kamil masih tinggi survei. Anies Sandi di bawah bisa menang. Jadi maksud saya, survei bukan salah satu alat ukur, dan nggak bisa di pilkada jadi patokan bahwa dia pasti menang, karena survei belum tentu, banyak faktor. Berapa jumlah pasangan, partai mana yang mengusung, integritas, kompetensi pasangan calon tersebut, dan banyak faktor-faktor, fenomena politik, situasi, kondisi dan sebagainya. Jadi sekali lagi survei bukan satu-satu alat ukur. Nah jadi di Jakarta ini sangat menarik ya terkait siapa yang akan menang. Ya, jadi nggak mungkin, bukan sebuah kepastian. Kalau tadi Bung Refli katakan, kalau Anies pasti takut, makanya dimunculkanlah calon independen, kan begitu? Nggak ada yang bisa meyakini kalaupun Anies jadi calon di Jakarta pasti menang, nggak ada. Kan tadi saya bilang bagaimana hebatnya Pojibowo, bagaimana hebatnya Pak Ahok, Pak Jarod ketika itu kalah kok, kalah sama Anies Sandi, kalah sama Pak Jokowi Ahok. Jadi nggak ada yang bisa. Secara umum boleh orang bilang surveinya tinggi, peluang menang ada, itu rasional. Tapi faktanya, realitanya berbeda. Di Jakarta 2 kali terjadi. Dan alhamdulillah yang diusung oleh Gerindra menang, Jokowi Ahok, Anies Sandi. Waktu dengan PDIP berseberangan dengan PKS, PKS menang. Jadi siapapun yang diusung oleh Gerindra, insya Allah Jakarta menang. Bahkan disebut, luar biasa. Kita beri tahun dulu, Bahkan disebutkan tadi, kalau ada ini maka yang punya tangan-tangan adalah istana lama, istana baru. Anda mau jawab soal itu? Ya kalau pengamat enak memang, boleh bicara bebas. Saya juga kalau jadi pensiun nanti mau jadi pengamat. Pengamat itu hak independen, silakan sampaikan ya, berdasarkan kajian, analisa, bahkan pengamatan. Ya. Masalah benar nggak benar ya kita kembalikan pada masyarakat. Ya, kita tidak bisa menjustifikasi itu benar, itu salah, silakan. Yang paling penting kan pengamat itu kan yang penting terus independen, netralitas, terus istiqomah. Yang penting di situ ukuran pengamat itu nanti di akhir hayat baru ketahuan. Ini pengamat sampai di mana independensinya. Mudah-mudahan seperti Bung Refli, Bung Faisal, Bung Rocky akan menjadi pengamat-pengamat yang punya independensi, netralitas, kemandirian sampai akhirat. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi ada tambahan sedikit, Mas Rizam. Di Republik Indonesia ini memang enak jadi pejabat. Kenapa? Karena yang diminta integritasnya itu pengamat, bukan pejabat. Padahal yang digaji publik itu pejabat. Tapi yang apes kan pejabat, Bang Refli. Kalau pengamat kan ngomong bebas nggak masuk penjara. Kalau pejabat sebentar-bentar masuk penjara. Oke. Tapi tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bung Ariza ya. Saya ke Bung Faisal. Ya kok pede banget sih kalau seandainya Anies masuk. Ini kan bicara ya.
pasti menang? Ya belum tentu. Dulu juga 2012 Foke yang kemudian paling tinggi. Yang menang Jokowi Ahok. 2017 juga demikian. Yang paling tinggi pada waktu itu adalah Pak Ahok dan Jarot waktu itu. Sorry, saya salah. Nggak ada yang bilang pasti menang. Yang kita inginkan itu adalah a fair competition in politik, in pilkada. Jadi bukan soal, kan saya tadi katakan, ya saya lebih senang kalau semua bisa berkompetisi. Anies kompetisi, Ahok kompetisi, kemudian Ridwan Kamil kompetisi. Bukan yang satu berkompetisi, yang dua tidak bisa. Gimana kita mau mengukur kehendak masyarakat Jakarta kalau seandainya berkompetisi saja tidak bisa. Kalau yang tadi Ahok, kemudian Poke, kan mereka berkompetisi. Dan soal dan kalah ini itu ditengarai ada upaya-upaya situ. Invisible hand lah, Anda mau mengatakan seperti itu? Enggak, yang ingin saya katakan adalah kita ingin a fair competition. Celakanya di dalam pilkada ini, semua partai itu bisa diborong oleh satu kekuatan yang tidak ada di pilpres. Kalau pilpres, Anda tidak boleh borong semua partai politik sehingga sisanya tidak bisa mencalonkan. Itu pilpres. Tapi kalau di pilkada, Anda boleh borong semua partai politik. Bahkan lawan kotak kosong pun tidak ada masalah. Itu persoalannya. Itu yang saya gugat. Bukan menggugat Anies bisa nyalon atau tidak. Tetapi perilaku barbar memborong semua kekuatan partai politik. Lalu mendikte rakyat untuk memilih satu-satunya calon yang ditetapkan. Itu soalnya. Jadi memang ini satu fenomena yang penting bagi kita ya dalam berdemokrasi ya. Namun demikian kan memang ada aturan ya. Aturannya ada batas bawah 20%, ada calon independen. Yang belum ada itu batas atas ya. Memang ke depan baiknya kita juga udah pikir nih para pejuang-pejuang demokrasi dan lain sebagainya. Mungkin ke depan boleh juga ya disampaikan. Batas atas. Batas atas. Sehingga selain ada peluang maju dalam calon independen, aturan akan membuka peluang minimal 2 calon. Itu boleh juga ke depannya. Namun demikian, sekali lagi, semuanya bergantung partai politik itu sendiri dan bergantung pasangan calon. Kalau partai politik kan punya hitungan siapa yang akan diusung bagi kepentingan partai politik, bangsa, negara, dan rakyat. Pasangan calon juga harusnya bisa mengukur diri. Dia kalau ingin maju, dia harus sudah hitung. Apakah maju melalui partai politik atau maju melalui calon termasuk borong-borong tadi, benar nggak apa yang disampaikan Bung Refli? Soal borong itu kan silakan. Ada istilah memborong, silakan, itu pendapat nggak kita salahkan. Tapi kan semua punya hitungan. Kami sendiri di KIM kan punya hitungan. Kami ingin beberapa daerah. Kami kompak di KIM umpamanya. Tapi kan tadi saya bilang, nggak semua daerah kita bisa kompak. Bahkan kita berkompetisi di sama KIM. Nggak cuma di Banten, di Tangsel, tapi beberapa daerah. Gitu. Nah kemudian bagaimana dengan Jakarta? Ya sampai hari ini kita ingin menang di Jakarta. Ingin menang Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semua beberapa daerah. Sumut, Sulsel itu biasa saja. Itu normatif kok. Semua partai, ketika dulu PDIP berkuasa juga ingin seperti itu. Dulu Golkar berkuasa ingin seperti itu. Demokrat berkuasa ingin, itu normatif, itu nggak salah. Sejauh semuanya masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu. Jadi kalau memborong partai kemudian untuk menafikan Anies, menurut Anda itu tudingan, itu fitnah? Itu ya jelas fitnah. Kita bukan memborong partai. Ya. Karena partai itu, mana bisa kita ngatur PDIP? Ibu Mega, mana bisa kita ngatur Bang Surya, Nasdem? Kita bisa mengatur PKB, Caimin. Kemarin aja dia ikut sama Anies, nggak ikut sama Pak Prabowo. Kan kita nggak bisa atur artinya. Kemudian mana bisa kita ngatur PKS. Nggak ikut kita, dukung Anies di Pilpres, kan kita nggak bisa atur. Jadi semua punya kedaulatan dan kebebasan partai politik. Nah sekarang kembali pada mereka masing-masing. Mereka punya pilihan. Untuk beberapa daerah silakan. Termasuk di Jakarta, mereka punya hitungan masing-masing. Apakah mendukung Anies, mendukung Ahok, atau Ridwan Kamil, atau mendukung yang lain, itu hak mereka. Kita tidak bisa mengatur atau memaksakan, nggak bisa. Mereka punya hitungan sendiri. Karena kepentingan partai bagi mereka kan nggak kepentingan sesaat. Ada kepentingan ke depan yang harus diperhitungkan bagi semua partai politik. Baik. Tadi nggak disebut satu partai, yaitu Partai Golkar. Padahal sekarang Partai Golkar ini lagi pleno untuk menentukan PLT Ketua Umum. Tadi sebelum ke Bung Riko, saya mau ke rekan saya dulu yang ada di arena pleno Partai Golkar. Ada Nata Arman di sana, betul? Selamat malam, Nata. Iya, nanti kita akan panggilkan lagi. Jadi hari ini, Bung Riko. Iya, Nata, bisa mendengar saya? Baik,
Ya. Baik, selamat malam Aiman dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini terkait dengan pasca mundurnya Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar tentunya membuat panik atau membuat kejutan bagi masyarakat luas. Terkait dengan hal tersebut, Erlangga juga menyebutkan bahwa alasan dirinya mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar adalah terkait dengan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan juga memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo transisi kepada Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Dan saat ini pun saya sedang berada di DPP Partai Golkar yang mana saat ini sebanyak 300 lebih dari anggota partai mengikuti terkait dengan rapat pleno yang dilaksanakan pada malam hari ini dengan pembahasan 3 poin utama. Yang pertama adalah pembacaan surat pengunduran diri Bapak Erlangga, kemudian ada lagi penentuan jadwal Rapimnas, kemudian penentuan jadwal Musyawarah Nasional dan juga penentuan terkait dengan pemilihan PLT yang nantinya akan diselenggarakan pada hari ini. Ketika sudah ada nama yang keluar, tentunya akan ditentukan juga untuk tanggal-tanggalnya terkait dengan Rapimnas itu tanggal berapa, kemudian juga Musyawarah Nasional itu tanggal berapa. Kemudian adapun calon-calon yang bakalan menggantikan atau menjadi PLT pada malam hari ini yang akan diumumkan ada 3 nama. Yang pertama adalah Bahlil Lahadalia, kemudian juga ada Agus Gumiwang Kartasasmita, yang ini merupakan calon kuat yang akan mengisi kursi PLT jadi Ketua Umum dari Partai Golkar sendiri. Kemudian ada juga Bambang Susatyo. Namun tadi Bambang Susatyo juga di depan ketika baru saja sampai di lokasi DPP, ini mengatakan bahwa memang untuk calon yang kuat salah satunya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita karena memenuhi kompetensi yang diharapkan. Kemudian saya pun akan menunjukkan kepada Anda dan juga pemirsa bahwa inilah tadi sempat dilaksanakan jamuan makan malam pada pukul 7 pagi malam tadi maksud kami. Kemudian untuk rapat sendiri pleno dilaksanakan di ruangan yang berada di sisi belakang saya, tepatnya di ruang 101 ini. Kemudian para awak media juga sampai dengan saat ini masih menunggu terkait dengan hasil dari rapat pleno yang diselenggarakan pada malam hari ini. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk hari ini tadi dipimpin secara langsung untuk rapat pleno oleh Lodwig selaku Sekjen Partai Golkar. Adapun yang tadi kami lihat hadir untuk pejabat-pejabat atau petinggi dari Partai Golkar sendiri adalah ada Lodwig, kemudian ada Dev Laksono selaku Ketua DPP, kemudian ada Airin Rahmadiani, kemudian ada Erwin Aksa selaku DPP Waketum Bidang Penggalangan Strategis, kemudian ada Nurdin Halid, kemudian Mutia Hafid, Bambang Susatyo dan juga Ridwan Kamil yang tadi tiba sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat di DPP Partai Golkar saat ini. Kemudian saat ini juga para awak media tepat di belakang saya ini masih menunggu terkait dengan hasil dari dapat hasil pleno tersebut dan kami akan menginformasikan juga kepada Anda apabila nanti sudah ada informasi update terbaru terkait dengan hasil pleno pada hari ini. Silakan saya kembalikan pada Anda di studio, Aiman. Ya, Nata, kalau Anda masih bisa mendengar saya, artinya malam ini akan diputuskan nama pelaksana tugas PLT Ketua Umum Partai Golkar. Betul demikian? Betul sekali, Aiman. Untuk saat ini ketika rapat pleno berlangsung nantinya kan ada penentuan musyawarah mufakat terkait penentuan nama-nama yang akan mengisi jabatan PLT dari Partai Golkar sendiri. Kemudian setelah dari penetapan nama-nama PLT, kemudian nantinya akan ditetapkan juga jadwal dari Rapimnas, kemudian juga penentuan jadwal dari Musyawarah Nasional. Kemudian tadi juga sempat kami berbincang dengan salah satu pihak dari Partai Golkar yang mengatakan terkait dengan isu yang adanya pihak lain dari eksternal yang ingin masuk ke Partai Golkar atau disebutkan secara gamblang yakni Gibran Rakabuming Raka, ini tentunya dijelaskan tidak ada sangkut pautnya terkait dengan hal tersebut. Kemudian Partai Golkar ini menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pengunduran diri dari Erlangga Hartarto itu sendiri. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Satu pertanyaan lagi, jadi tadi tidak ada unsur paksaan yang Anda wawancara tadi beberapa fungsionaris Partai Golkar dan tidak ada unsur paksaan dari pengunduran diri Erlangga Hartarto, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sempat ada meme gitu ya, sempat ada flyer yang menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka akan diusung menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Itu juga dibantah oleh fungsionaris Partai Golkar. Betul demikian? Betul, tadi sempat kita melakukan wawancara terhadap kepada Adis Kadir, yakni selaku Ketua Bidang Hukum Partai Golkar dengan masa periode 2019-2024 yang mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan adanya
eksternal yang ingin masuk atau mendominasi di Partai Golkar, terutama disebutkan secara gamblang yakni Gibran Rakabuming Raka. Tentunya tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Kemudian juga untuk terkait dengan masalah yang akan dikaitkan juga Erlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung, ini tentunya sempat dikaitkan dengan adanya kasus korupsi yang menyeret nama beliau terkait dengan kasus CPO atau minyak sawit seperti itu. Kemudian namun pihak Jaksa Agung juga mengatakan bahwa harusnya tanggal 13 berada di informasi di media sosial dan juga di pemberitaan tanggal 13 atau hari ini seharusnya dipanggil ke Kejaksaan Agung. Namun pihak Kejaksaan Agung mengatakan juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada pemanggilan terhadap Erlangga Hartarto itu sendiri. Namun yang jelas untuk pihak Jaksa Agung juga mengatakan bahwa tidak ada unsur terkait dengan politisasi dengan kasus yang menimpa dari Erlangga Hartarto tersebut. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Aiman. Terima kasih Nata Arman, laporkan langsung dari arena rapat pleno Partai Golkar untuk penentuan PLT Ketua Umum Partai Golkar. Ada dua kabarnya yang kuat, nanti saya mau tanyakan kepada Bung Riko. Yang pertama adalah Bahlil Lahadalia, yang kedua adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Benarkah itu? Yang mana kemudian yang menjadi PLT, yang mana kemudian menjadi Ketua Umum, nanti kita tanyakan. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali. Baik, kembali Rakyat Bersuara. Sekarang tadi dari arena rapat pleno Partai Golkar, sekarang saya ingin ke Bung Riko. Bung Riko rupanya udah punya bocoran siapa yang jadi PLT Ketua Umum, Bung Riko? Belum saya sampaikan itu. Forum ini kan suara rakyat kan. Nah, berarti kapasitas saya mewakili rakyat Indonesia. Gitu loh. Jadi mau ngomong apa nih? Hah? Bukan wakil Golkar. Judulnya udah suara rakyat. Ya kan? Rakyatnya Golkar. Rakyat Indonesia dong. Oke. Kalau secara konstitusi partai memang betul Agus Gumiwang memenuhi persyaratan untuk maju sebagai PLT atau mengemban mandat PLT Ketua Umum. Ya. Tapi kalau persyaratan keseluruhannya itu khususnya ada tersiar kabar itu ada Menteri Investasi Pak Bahlil dan lain sebagainya, termasuk anak presiden Mas Gibran. Ya kan? Nggak mungkin lah, kan 5 tahun ada ADART. Ya itu kan dalam artian, khusus saya garis bawahi harus 5 tahun menjadi pengurus baru bisa jadi Ketua Umum. Saya garis bawahi untuk Pak Bahlil itu saat ini memang setelah persyaratan dia pernah menduduki sebagai struktur kepengurusan DPD 1. Ya artinya bisa lah, keduanya bisa. Baik Pak Agus maupun Pak Bahlil bisa. Betul. Tapi sekarang informasi dari dalam seperti apa? Anda kan dapat informasi tadi dari handphone Anda tuh. Untuk saat ini update yang terakhir dari Selipi DPP Partai Golkar memang mengerucut satu nama kuat yaitu Pak Agus Gumiwang. Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Oke, ini informasi dari dalam nih ya. Ya, PLT Ketua Umum. Oke. Kalau terus Pak Bahlil jadi apa? Nah, menarik nih. Oke. Ya kan? Pertanyaan cuma satu saya. Oke, kader ya. Iya. Kader itu kan banyak spesifikasinya. Ada yang di struktural kepengurusan, ada yang di luar. Ya, apa salahnya dengan muncul nama Pak Bahlil? Tidak ada salah sebetulnya. Oke. Ya. Tergantung muatannya kan. Dalam artian begini, Pak Bahlil itu memang kader Golkar. Tapi sudah tidak efektif dengan sekian waktu. Tapi kan ini pendapat pribadi Anda. Enggak, pertanyaan saya begini, kalau PLT Ketua Umumnya Pak Agus Gumiwang, Pak Bahlil nggak mungkin dong gigit jari. Orang masih berkuasa kan. Nah, kalau kekuasaan itu berarti yang kuat yang menang. Oke. Artinya ya tidak untuk kemungkinan Pak Bahlil itu menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Oke, jadi PLT-nya adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Nanti pada saat Munas akan terpilih Pak Bahlil Lahadalia untuk jadi Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029. Itu analisis Anda, itu prediksi Anda. Oke, dan Anda yakin soal itu? Yakin sekali. Dan Anda setuju juga soal itu?
kalau diputuskan berdasarkan konstitusi partai, saya harus patuh. Luar biasa. Gitu loh. Jadi apapun kekuasaan, awal dari kekuasaan udah diputuskan partai, Anda setuju? Ya. Kekuasaan itu kan bukan tidak ada masalahnya. Kekuasaan itu kan harus mengikuti dengan aturan juga. Tidak bisa semena-mena juga kekuasaan menabrak peraturan. Oke, baik. Sekarang soal Pilkada Jakarta. Golkar posisinya di mana? Kim pasti. Iya. Karena kader Anda juga kan, Pak Ridwan Kamil kan? Betul. Dan Anda nggak mungkin juga mendukung Anies kan? Ya tidak lah. Tidak. Nah, oleh karena itu, apa yang diputuskan oleh Kim sekarang sudah tepat dan kemungkinan Anies tidak akan bisa berlaga di Pilkada DKI Jakarta. Dan itu merupakan angin segar buat Anda. Sebentar, kalau saya pribadi berpendapat, khusus Pilkada DKI Jakarta, dengan ada opini melawan kotak kosong, itu suatu kematian bagi demokrasi. Kan kotak kosong nggak mungkin ada, karena ada calon independen yang mungkin muncul. Itu independen itu yang dilawan itu 8 atau 7 partai politik yang tergabung dalam Kim Plus. Pertanyaan saya cuma satu, yang mana yang menang? Udah pasti yang menang ya Kim Plus. Pasti yang menang Kim Plus. Pasti menang Kim Plus. Gerindra dan Golkar. Betul. Udah pasti. Kalau dengan Anies yang menang siapa? Anies lawan Ridwan Kamil. Kalau berbicara data Pilpres 2024 yang lalu khusus DKI ini, Gerindra khususnya Capres Pak Prabowo Subianto hanya menang di 2 wilayah, yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Selebihnya Timur, Selatan, Pusat itu PKS menguasai. Ketua DPD Gerindra. Iya. Jadi kekuatan keseluruhan DKI ini yang pegang itu sebetulnya PKS. Dan kami pun dari Golkar dari zaman Orde Baru pun mengakui agak sulit menang di DKI. Oke, tapi PKS kan kalau pilkada bukan lihat partai, pilkada itu lihat sosok. Beda dengan pileg. Betul. Nah sosok itu syarat itu dia yang tadi yang dikatakan Bang Refli Harun tadi bahwa secara elektoral saat ini Ridwan Kamil yang pertama. Tapi Anda meyakini kalaupun Anies maju, maka Ridwan Kamil masih punya kesempatan yang besar untuk menang. Belum tentu. Tergantung kendaraan politiknya. Kalau PKS memutuskan Anies. Oke. Kuncinya di PKS. Makanya sekarang PKS diajak untuk masuk ke Kim. Betul. Baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bung Riko. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah calon independen ini akan maju? Dan bagaimana kemudian ketika nanti, ini kotak kosong kita udah sepakati ya, sangat-sangat kecil kemungkinan terjadi. Yang mungkin terjadi adalah Ridwan Kamil karena sudah diusung oleh Kim Plus versus calon independen. Bagaimana kemungkinannya antara Ridwan Kamil dengan Dharma Pongrekun? Kita kembali sesaat lagi. Saya tadi sebenarnya mau ke Bung Faisal, tapi Bung Faisal sedang ke toilet sebentar. Setelah Bung Faisal baru saya ke Bung Rocky, tapi apa boleh buat. Sekarang saya langsung ke Bung Rocky. Bung Rocky, lama tidak berjumpa di Rakyat Bersuara. No Rocky, no climbing. Tapi dapat emas luar biasa lah. Dan terima kasih juga luar biasa. Bung Rocky, kalau Bung Rocky lihat tadi perdebatan kita, tadi diskusi kita, tidak akan mungkin ada kotak kosong karena ada calon independen yang pasti akan muncul nanti. Menurut Bung Refli, kotak kosong terlalu beresiko untuk Jakarta. Karena bisa jadi kotak kosong yang menang. Kalau tadi Bung Rocky mengatakan otak kosong versus kotak kosong. Saya nggak ngerti maksudnya. Bisa Bung Rocky jelaskan soal fenomena-fenomena yang tadi? Itu istilah bagus tuh, fenomena. Dan kita tahu kata fenomena itu dibuat pertama kali oleh seorang filsuf. Namanya Husserl. Ini ada murid saya nih, anak filsafat itu. Fenomena artinya sesuatu yang dialami secara real dan dibahas di kepala oleh kesadaran. Itu namanya fenomena itu. Kayak itu agak susah itu terangin metodologi. Tapi ya saya anggap aja bahwa kata fenomena sekarang jadi istilah yang distandarkan. Bukan lagi istilah dalam pengertian saya alami kehidupan itu, saya alami peristiwa politik dan saya endapkan dalam kesadaran. That's what we call phenomenon. Tetapi yang Anda terangkan tadi, ribut-ribut tadi, itu bukan fenomena. Bukan fenomena? Karena tidak memerlukan lagi kecerdasan untuk memahami itu.
Blatant di depan kita tuh. Apa nyatanya tadi? Tadi si ketua salah satu yang diwawancara di Sleepy itu bilang, tidak ada pemaksaan di dalam Golkar. Coba saya terangkan secara fenomenologi ya. Tidak ada pemaksaan karena itu dia mesti ucapkan. Jadi dia terpaksa mengucapkan kalimat tidak ada pemaksaan karena dia dipaksa untuk mengucapkan itu. Coba Anda lihat betapa logikanya berbalik-balik. Nangkap nggak? Iya. Tidak ada pemaksaan. Oh iya, Anda dipaksa untuk mengucapkan tidak ada pemaksaan. Siapa yang maksa dan kenapa dia mau dipaksa? Kan pertanyaannya itu. Ngapain saya jawab hal semacam itu? Kalau saya bisa jawab, kalau dia bisa jawab, dia tidak akan keluar kalimat kami tidak dipaksa, Erlangga tidak dipaksa, tidak ada yang memaksa. Nah, dia mengucapkan itu artinya dia terpaksa mengucapkan tidak ada pemaksaan. Circular logic-nya begitu. Mereka yang memahami semiotik mengerti bahwa di dalam dirinya dia menyimpan, menyembunyikan si pemaksa. Bayangin coba absurd. Terus Anda tanya siapa yang memaksa? Ya dirinya sendiri sudah menundukkan pada si pemaksa. Siapa yang memaksa? Tanya pada Bivitri, Dirty Hand. Tanya pada semua hal, Dirty Mind. Tanya pada seseorang. Jadi kemampuan kita membaca itu tidak oke, itu saya terangin lebih lanjut supaya karena ada konferensi pers terpilih PLT ketua umum baru. Ada gunanya, orang udah tahu kok yang terpilih siapa. Anda tahu? Iya, dari awal saya tahu. Apa penting? Tapi boleh nggak kita dengarkan sebentar, nanti saya kembali ke Anda. Saya kembali ke Anda nanti. Ya elah, barang busuk lu denger. Sebentar. Oke, silakan. Luar biasa, Bu Rocky. Waktu kepada beliau untuk bicara. Rapat pleno telah mensahkan PLT Ketua Umum adalah yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Karena itu penjelasan lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang menghadiri rapat tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Bendum, seluruh wakil ketua umum hadir, kepala lembaga, badan, yayasan yang didirikan oleh Partai Golkar juga hadir, pengurus pleno yang hadir, alhamdulillah banyak, ya, dan dengan mudah quorum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Munasnya kapan? Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, ya, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya,
menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden elected. Tidak ada perubahan. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, tentu Partai Golkar akan terus-menerus bekerja sama dengan teman-teman media. Ya, kami butuh dukungan dari teman-teman media, ya, agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Mbak Mutia ya. Iya, saya ingin menyampaikan sesuatu dan saya ingin juga kemudian menanyakan kepada Bung Rocky Gerung. Tapi selepas jeda, saya akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Janji ke Bung Rocky, saya nggak tahu Bung Rocky menyimak apa tidak ya apa yang kemudian disampaikan tadi oleh PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Tapi menyimak ataupun tidak, saya ingin komentar dari Bang Rocky. Silakan. Oke. Tapi nyimak nggak tadi semua tanya dulu? Nyimak apa? Nyimak kalimatnya apa? Nyimak wajahnya? Dua-duanya lah. Ada, nggak perlu lihat kalimatnya. Tuh, lihat wajahnya dari awal. Mutia aja. Wajahnya tidak gembira untuk mengucapkan sesuatu yang diputuskan sebetulnya di dalam rapat partai. Agus Gumiwang juga mengalami delirium, terbata-bata untuk mengucapkan. Karena dia mesti edit kalimatnya. Jajaran di belakang dia tuh wajahnya sama, muram. Itu intinya begitu kan. Jadi dari awal kita tahu kimianya ini, ya kimia di dalam tabel kimia ini yang namanya golongan alkali tanah itu, yang belajar kimia itu. Barang yang ya nggak penting sebetulnya lain dengan di tabel periodik sebelah kiri itu namanya helium itu. Golkar berubah dari helium jadi alkali tanah. Kalau Anda pernah belajar kimia. Susunan berkala. Sudah iya itu. Tabel berkala itu. Itu pas di belakangmu ada tulisan barusan tadi white coffee itu. Itu sama. Mana lebih pahit? Black coffee atau white coffee itu? Coba Aiman ngobrol sedikit. Tergantung di mana yang kasih gula. Dua-duanya nggak pakai gula. Oke. Kalau kasih gula dua-duanya manis. Pertanyaan saya mana lebih pahit? Black coffee atau white coffee? Dan jawabannya adalah? Ya saya mau tanya kamu dulu. Saya bedain nggak yang sponsori acara ini? Kenapa? Lebih pahit. Kenapa? Apa? Ya dia kira-kira. White coffee katanya.
Kalau cara berpikir Rocky itu harus dibalik dari umum, ya kan? Orang mungkin berpikirnya black coffee, kita jadi white coffee. Kelihatan putih tapi pahit, gitu kan? Nggak mainstream lah. Maksudnya memunculkan paradoks mungkin begitu ya. Gitu. Ya dia tidak berpikir, dia cuma mengira-ngira pikiran saya. Kenapa disebut black coffee? Kenapa disebut white coffee itu? Kadar dari white coffee itu kafeinnya lebih tinggi dari black coffee karena roastingnya beda. Itu aja intinya, tuan. Jadi kalau saya terangkan baru review, benar kan gue, iya, tapi dia menduga tadi, menebak gitu, bukan menganalisis gitu. Sama tadi white coffee, orang nggak ada yang namanya white coffee. Kopi itu pasti hitam itu. Tapi mengucapkan white coffee lalu dipikirannya, oh itu lebih sedikit kadar bitternessnya. Tapi sebetulnya dia lebih pahit. Golkar juga begitu akhirnya kan. Mau menyembunyikan sesuatu padahal sebetulnya wajah mereka itu wajah white coffee itu. Bitterness. Teriris, nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangan partai gede itu nggak bisa ngapa-ngapain, datang dengan konferensi pers yang orang udah tahu dari awal pasti begitu. PLT-nya adalah Agus Gumiwang, kita udah tahu dari awal tuh, bisik-bisik dari 3 bulan lalu. Satu waktu di pertemuan Golkar, kayak 2-3 bulan lalu, saya diundang, di depan saya ada Pak Erlangga Ibrahim. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar, nggak mau dengar suara saya. Jadi kan. Gue nggak pernah salah bikin analisis gitu. Erlangga Ibrahim atau Erlangga Hartarto? Erlangga Hartarto di depan saya. Mungkin dia tersinggung, saya bilang Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya, silakan itu. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh. Ujung dari Erlangga ada di mana itu. Apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum berarti ketua umum yang lain harus tahu dong. Iya. Itu kan logika. Enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu. Kalau ketua umum lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya, kenapa kemudian Anda menduga Erlangga tahu? Bukan saya nggak menduga, saya menganalisis, dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu bagaimana ya segala macam hal, bahkan yang dia dikenakan besok mau ditangkap soal izin ekspor segala macam. Saya harus challenge aja. Enggak. Kalau seperti itu, Bu Sri Mulyani juga dalam ancaman dong. Kalau logikanya seperti itu. Dari awal dia Sri Mulyani ancaman. Nyatanya tidak pernah diperiksa, tidak pernah penegak hukum. Artinya, ya apa artinya kalau dia nggak pernah diperiksa? Artinya analisa Anda salah. Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia nggak punya partai, apa bahayanya Ibu Sri Mulyani? Golkar punya partai. Itu soalnya yang mau tanpa punya partai pun bisa bersuara. Bagaimana caranya Sri Mulyani mengamankan Jokowi kalau Jokowi ada dalam persoalan hukum di DPR? Erlangga punya faksi di DPR, PDIP punya tuh. Kan masalahnya mesti ada perlindungan politiknya. Sri Mulyani nggak mungkin bikin perlindungan politik pada Jokowi. Itu logikanya begitu. Mau saya teruskan apalagi Aiman? Oke. Ini saya sebenarnya lagi bosan komentar politik nih karena gue lagi urusan panjat tebing, tapi oke lah. Ya. Karena lebih berguna panjat tebing daripada panjat beringin. Nah itu. Tapi ini kan asumsi Anda, ya bebas-bebas saja. Kalau ditanya bukti kan Anda belum tentu punya bukti. Ngapain kasih bukti pada hal yang transparan dari awal kita tahu? Kan you lihat logics dari kekuasaan. Logika kekuasaan nggak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan. Apa susahnya menebak logika politik Pak Jokowi itu? Gampang banget. Apa bedanya logika Anda dengan logika utak-atik Gatuk? Saya nggak pernah utak-atik. Utak-atik itu orang yang nggak pakai logika tuh. Di mana saya utak-atik? Kan dari awal saya terangkan logika yang kemudian Anda bangun dan kemudian seolah-olah benar, tapi tidak terjadi seperti itu karena buktinya tidak ada, nol. Kalau orang sekarang bilang zong. Oke, saya minta maaf. Ternyata Erlangga tidak mundurkan diri ya. Ternyata Agus Gumiwang tidak jadi BLT. Di mana
Kan saya bilang tadi, menurut saya Anda, Airlangga Hartarto, di depan saya bilang Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh, itu dasarnya coba. Sama tadi Pak Risa, ya kita nggak beli partai yang memang nggak dibeli partai-partai itu. Partai-partai itu menawarkan diri, bukan dipaksa dibeli. Mereka menjual dirinya. Ya, orang yang jual diri kan ya, harganya rendah kan. PKS jual diri, PKB jual diri, Nasdem bakal lagi jual diri lagi kan rendah harganya tuh. Kalau prediksi Anda sekarang, saya boleh tanya prediksi Anda ke depan. Anda tadi sudah prediksi sebelumnya. Ya apa aja, lalu. Tanya aja apa. PLT-nya Erlangga akan diamputasi. Iya. Ke depan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi-bagi BLT? Oh, BLT atau PLT maksudnya? Ya, Agus Gumiwang PLT. Ya. Bakal ketuanya BLT. Bakal ketuanya PLT. Oh, BLT. Oke. Ya, BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Siapa Bang? Silakan. pakai L-nya? Iya. Pakai apa tuh? Apa susahnya nebak begituan? P-nya apa? Ya, nanti kalau saya sebut ntar marah orang. Oke, ya. Masih ada apa lagi? Oke. Udah cukup, Aiman. Oke, makasih. Kita buktikan nanti ya. Nggak perlu bukti. Omongan dari Rocky Gerung. Tanggal berapa nih? 13 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar pasti ya, saya boleh bilang pasti, adalah Bahlil Lahadalia. Saya bilang BLT, yang bilang Bahlil dia tuh. Baik, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Sampai di sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya belum kasih kesempatan sungguhnya ke Bung Faisal Segaf karena tadi kita nyenak ke pleno Golkar. Saya mohon maaf Bung Faisal. Bung Faisal silakan. Ya kalau sampai lewat kita maklumilah. Saya masuk ke substansi aja karena bukan hanya Anies yang dijegal, tapi saya di posisi sini pun harus dijegal juga. Itu bukti efek dari kebencian kepada Anies. Tetapi nggak ada kaitannya dong, Bung Faisal. Ada kaitan. Kalau saya lihat TikTok kan? Tadi kan ke saya dulu, ke Bung Rocky terakhir. Tadi kan saya prediksi. Tapi sampah lewat, kemudian bagian dari kekuatan penjagalan, ya udahlah kita sebagai rakyat. Bicara partai politik dalam ruang pembicaraan saja kita nggak punya hak. Apalagi kita menentukan siapa yang harus diusung partai. Tapi saya mau manfaatkan, berapa menit saya Bang? Silakan, Abang 3 menit silakan. Saya 2 menit aja. Oke. Ada 2 nama di lingkaran istana yang tidak dibicarakan oleh seluruh media. Yaitu Dasko dan Ahmad Ali. Ini perbincangan lebih spesifik. Orang yang banyak didiskusikan di kalangan aktivis investigasi masalah-masalah politik sensitif yang mengklaim bahwa 2 aktor ini berhasil membawa Prabowo masuk ke kabinet. Cerita itu bisa dikonfirmasi. Kedua, 2 sahabat ini berpisah jalan dalam drama politik di Pilpres 2024. Ahmad Ali sibuk mencari partai untuk Anies dan Dasko terus berjalan memandu hubungan yang kuat antara Jokowi dengan Prabowo. Hasilnya saling menunggangi di sana. Prabowo lolos sebagai presiden dengan kesimpulan rakyat melalui proses pemilu curang. Saya nggak mau masuk debat di situ. Tapi kemudian karena korbannya Anies, ketiga partai yang paling banyak didatangi Pak Ahmad Ali sebagai perajut, sebagai orang yang memperkuat PKB, Nasdem, dan PKS ini kemudian hilang. Kita nonton, kaget saya.
Pak Ahmad Ali ajak Kaisang PSI untuk mendapatkan rekomendasi calon di Palu. Lalu dalam waktu yang tidak lama PKS juga menggelar karpet merah kepada Kaisang. Untuk di mana maksudnya Jakarta? Pertemuan di kantor PKS. Ini belum bicara pilkada ini. Kalau bicara PKS itu kan antitesa terhadap Jokowi, terhadap dinasti Jokowi. Tapi anak dari Presiden Jokowi hadir diberi karpet merah. Keputusan PKS terkait Bobi juga di Sumatera itu juga diduga kuat. Pak Dasko dan Pak Ahmad Ali berhasil untuk meyakinkan. Langkah yang terjadi dukungan PKS di Sumatera Utara kita udah bisa menangkap. Berarti PKS akan menyeberang masuk ke kubu sebentar Bang. Tadi Anda sebutkan Pak Dasko, Pak Ahmad Ali. 3 menit jadi saya agak... sebentar, itu kan wajar dalam politik menarik konsolidasi dan sebagainya. Kan hal yang wajar. Ya dalam politik juga, karena ini suara rakyat, wajar juga kita memiliki analisa, pendapat. Sejauh itu tidak menghujat. Hak Pak Dasko kan mengacak-acak ini semua. Tapi saya ingatkan Pak Dasko, pesan kuat Prabowo di ruang publik pasca Pilpres 2024 bahwa dia ingin membangun rekonsiliasi dan pembentukan kabinet yang menjaga persatuan. Tetapi dalam praktek ketika Dasko terlalu jauh melangkah mengatakan Koalisi Indonesia Maju plus, itu satu kebohongan yang sangat luar biasa. Kenapa itu tidak dibuat di Papua? Kenapa tidak dibikin di tempat lain? Kenapa Kimples itu hanya fokus untuk DKI? Ada beberapa daerah. Sebentar Bang, saya nanti bela Abang. Kenapa Kimples itu tidak mengangkat misalnya sahabat saya, orang yang berprestasi di Jakarta sebagai wakil gubernur? Kenapa dibuang? Kenapa ambil Ridwan Kamil? Kan ada Bang Reza. Abang dong diperjuangkan masuk ke DKI. Pakai ya kan? penanya apa? Ya, Ridwan Kamil kan lebih tinggi dari saya, popularitas dan elektabilitasnya. Iya, artinya saya mau mengatakan Pak Dasko pertama kali mengkonsolidasi gaya politik premanisme ini, korbannya Abang duluan. Allah itu. Saya bicara analisa. Nanti saya jawab. Karena ini partai di ruang publik, saya bicara satu fakta. Poinnya apa Bang? Kita nggak bicara soal personal ke personal. Ini Poinnya apa? Masalah saya 3 menit, dia posisi pejabat publik, pejabat partai. Saya terus terang, saya harus potong Abang. Poinnya adalah kita bicara soal pilkada, kita tidak bicara soal personal. Silakan kalau Abang bicara soal personal, saya potong. Saya bicara Kimples ya. Kalau bicara Gerindra, menurut saya sebagai rakyat, paling tepat adalah memperjuangkan Bang Reza. Bang siapa? Bang Riza. Oh, oke, Ariza. Kader yang sudah berpengalaman menjadi wakil gubernur. Ya, tapi kalau Gerindra terlalu maju mendukung Ridwan Kamil yang kita tidak tahu prestasinya apa di Jawa Barat, itu membingungkan. Semua kekacauan ini kemudian publik berkesimpulan ada semangat lewat pendekatan. Mungkin kalau saya keliru, mohon dimaaf. Pendekatan Pak Dasko mungkin terlalu khawatir bila Anies lolos di DKI maka akan bersaing dengan Prabowo di 2029. Itu kan disempat dibicarakan. Baik. Silakan, saya sekarang berikan kesempatan kepada Bung Riza untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Faisal. Silakan ya, pengamat memang boleh menyampaikan satu, tapi kita jagalah batasan-batasan, apalagi menyangkut personal. Jadi yang pertama, Bang Dasko itu kan memang ketua harian. Memang tugasnya mewakili Pak Prabowo untuk melaksanakan kegiatan partai di seluruh Indonesia, nggak cuma di Jakarta. Terkait Ridwan Kamil, itu kan Partai Gerindra memang mengusulkan Ridwan Kamil seperti disampaikan Pak Dasko itu karena memang kami melihat Pak Ridwan Kamil memiliki kualitas dan kemampuan untuk bisa menang di Jakarta melawan Anies atau siapapun, Ahok sekalipun. Itu kan kacamata kami di Gerindra, maka kami sampaikan pendapat itu. Sekalipun Golkar ketika itu masih memberi surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk Jakarta dan di Jawa Barat. Dalam perjalanan kemudian PAN mendukung, Demokrat dan semua partai mendukung, itu hak mereka. Kami tidak pernah juga bisa memaksakan partai-partai di KIM untuk sama, karena beberapa daerah juga kita nggak sama. Di 545 ada
Gerindra dengan PDIP, Golkar dengan PKS umpamanya atau sebalik itu biasa. Coba cek di seluruh. Tapi kan tidak disebut plusnya itu kan? Ya. Nah, kan saya ingin menyampaikan koalisi dengan partai pro perubahan. Yang plus banyak. Bung Faisal, yang plus itu daerah lain banyak. Nggak cuma di Jakarta. Nanti kita lihat nih, Jawa Timur insya Allah plus juga. Jawa Timur plus juga? Insya Allah plus juga. Di Jawa Tengah mungkin bisa plus. Sumatera Utara udah pasti plus. Plus tuh, ya di Sumatera Utara kan ternyata plus juga. Kan ada 5 ya partai di koalisi di KIM yang di parlemen, kemudian juga 5 di non KIM kan, mulai di PDIP, PKB, Nasdem, P3, PKS ada 5. Di beberapa daerah kita juga sama dengan partai-partai di luar KIM. Jadi biasa. Begitu Jakarta apa yang disampaikan Pak Dasko adalah KIM insya Allah solid di Jakarta, ya kan? Kemudian insya Allah ada plusnya. Ada plusnya. Sampai saat ini kan kita belum bisa umumkan plusnya siapa. Masih bergantung pada partai-partai lain. Kita tunggu. Kami tidak bisa mengintervensi, mendahului. Karena partai-partai berdaulat. Sampai hari ini coba lihat Golkar. Hari ini siapa yang tahu Golkar berganti kepemimpinan. Ini liar lagi dalam tanda kutip nih. Liar lagi nih ya. Kemana-kemana bisa jadi gerakannya. Artinya kita semua tidak bisa memaksakan kehendak atas partai lain. Termasuk di Gerindra sekalipun kami presiden terpilih dari partai Gerindra. Hak partai lain punya hak masing-masing. Punya kedaulatan masing-masing. Jadi begitu juga saya ketua DPD Gerindra, patuh taat pada pimpinan partai. Pimpinan memutuskan Ridwan Kamil. Kenapa? Karena dia dianggap berprestasi, karena dia gubernur, lawannya juga gubernur, Anies, lawannya juga Ahok gubernur. Saya kira nggak ada yang salah. Dan itu sesuatu yang baik. Kami di partai terbiasa disiplin, patuh taat, dan kami meyakini semua proses keputusan di partai itu melalui proses yang panjang. Jadi sekali lagi silakan semua boleh berpendapat. Memang Bang Dasko ini kader partai Gerindra sejak awal berdiri partai yang mendapat tugas banyak, luar biasa tugasnya, termasuk dalam kemarin dalam membangun koalisi di internal dan sebagainya. Saya kira itu biasa saja. Setiap partai itu punya kader-kader terbaik yang ditampilkan. Bisa lanjut. Cuma memang sudah cukup. Mohon maaf. Terima kasih, Bang. Semua partai itu punya kader-kader terbaik. Saya 1 menit aja. 1 menit aja. Sudah cukup nanti. Enggak, saya nggak menyerang personal. Ya saya beri tadi jawaban apa Anda kan lancar, saya nikmati. Nggak bisa begini, Bang Aiman. Kenapa saya bicara orang-orang sebagai aktor penting di lingkar kekuasaan? Dari sana spektrum pembicaraan politik itu dibangun. Sehingga kita tidak bicara omon-omon. Orang berbicara caci maki Megawati dengan kedewasaan PDIP. Kita tidak pernah dihambat seperti ini. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya. Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif. Saya challenge tadi. Saya challenge tadi. Ini karena nama Dasko disebutkan. Saya katakan tadi Bung Rocky. Ada satu variabel yang Anda benarkan di forum ini. Terima kasih. Saya ke Bung Refli. Anda benarkan dengan sikap Anda. Kepada Bung Refli. Karena Anda pasti dihubungi. Saya tahu. Sudah habis waktunya, mohon maaf. Silakan Bung Refli. Ada satu nama saya sebutkan. Saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka tidak bisa. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di sini. Silakan Anda pajang saya di sini. Anda saya masukkan semua. Kesempatan pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal. Saya host di sini. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Gak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah kita menyebut nama. Dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang Aiman, saya minta maaf sebentar. Saya pemimpin redaksi di sini dan saya bertanggung jawab di sini. Ketika saya sebut nama itu Anda langsung potong. Waktu Anda sudah habis dan sudah cukup. Saya harus silakan Bung Refli. Saya harus luruskan ada dinamika di sentrum kekuasaan. Beberapa nama yang menonjol. Dampaknya sampai ke Golkar. Semua itu di-capture di ruang publik. Dan Anda sudah sampaikan itu. Dan saya ingin mengatakan di akhir kalimat saya, Mas Aiman, saya tidak tendensius. Saya hormati dinamika ini. Tapi saya berharap pilkada itu menjadi perekat kepentingan nasional. Kalau Gerindra sungguh-sungguh ingin membangun ruang rekonsiliasi, membangun koalisi dengan memberikan ruang kepada yang lain bersaing, pikiran Dasko harus dihentikan. Tidak bagus. Nanti Gerindra akan tampil. Terima kasih. Membangun rekonsiliasi untuk semua. Terima kasih Bung Refli. Iya, politik itu kan soal panggung depan dan panggung belakang saja. Panggung depannya, wah kadang-kadang baik semua ya, seolah-olah ya partai
betul-betul disiplin dan lain sebagainya. Tapi panggung belakangnya kita sudah tahu ya, seperti dikatakan Bang Rocky tadi, sudah bisa diprediksi si ini akan tumbang, si ini akan menjabat dan lain sebagainya. Dan sebenarnya itu kan bukan hanya soal data dan fakta, tapi juga soal analisis yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan analisis yang diyakini publik itu rata-rata terjadi kan sesungguhnya. Kayak seperti tadi Agus Gumiwang Kartasasmita, nanti kemudian ada juga spekulasi yang menyatakan nanti ketua umumnya Bahlil, Dewan Pembinanya Jokowi, ada juga yang mengatakan Gibran akan masuk di sana dan lain sebagainya. Bahkan pembicaraan soal Pilkada DKI juga begitu kan. Kita bicara Ridwan Kamil dengan Suswono PKS, tapi besok-besok Kaisang yang masuk bisa terjadi. Karena tukar menukarnya dalam politik itu sudah terjadi ketika Anda sudah masuk di dalam koalisi ini. Kan tinggal yang powerful yang bisa ngacak-ngacaknya. Dulu misalnya ketika Pak Jokowi ditanya apakah Gibran akan nyalon atau tidak, oh kan belum cukup umur katanya. Ternyata ada cara untuk menggenapkan umur, yaitu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita juga sekarang akan tunggu apakah Mahkamah Konstitusi akan membenarkan meluruskan putusan MA atau tidak secara tidak langsung ya. Karena jelas-jelas di dalam peraturan dikatakan 30 tahun itu sejak ditetapkan sebagai calon sesungguhnya. Karena kan calon, kapan orang dinyatakan sebagai calon? Ya ketika ditetapkan sebagai calon, bukan ketika dia dilantik. Nah ini kita tunggu putusan Mahkamah Konstitusi, dan kalau MK mau mencuci dosanya, maka dia kembalikan tafsir yang sesungguhnya di undang-undang itu, dan Gibran Kaisang tidak bisa nyalon. Ya. Tapi nanti akan kita lihat apakah nanti. Tadi saya mau sampaikan, saya tadi pagi sempat kontakkan dengan Bung Boyamin Saiman, di mana anaknya yang kemudian mendaftarkan gugatan. Ada keputusan yang akan diputuskan oleh MK sebelum tanggal 27, artinya sebelum pendaftaran pilkada. Kita tunggu nanti hasilnya. Tergantung triknya, apakah putusan itu langsung berlaku atau akan berlaku 5 tahun ke depan. Oke, nanti kita lihat. Baik, kita berikan tangan. Bung Riko silakan. Nggak ada, kalau nggak ada nggak apa, saya kasih Bung Rocky kalau gitu. Nggak ada, oke baik. Bung Rocky, terakhir. Oke, dia jatuhnya berapa menit dia kasih ke saya? 2 menit, bagian saya berapa menit? Ya silakan Bung Rocky, 2 menit tambah 2 menit, 4 menit silakan. 4 menit, hak saya 4 menit? Ya, oke, hak saya kasih pada Faisal Assegaf. Boleh, tapi jangan personal ya, karena personal kata Pak Bukti saya akan lawan. Wah, kalau lawan dengan logika maksudnya. Terima kasih Bung Rocky. Ini bukti bahwa sesama rakyat memang harus saling mendukung. Dan Bang Aiman, saya cuma saran Bang. Untuk pertama kali saya hadir di forum dengan berusaha untuk menjaga perasaan Anda. Karena saya tahu Anda trauma. Oh enggak. Hingga Anda mengawasi saya sejak awal. Jangan-jangan setiap ucapan saya berdampak hukum pada Anda. Tapi saya mau sampaikan kepada Jokowi dan seluruh pendukungnya. Nggak usah tanggap Aiman. Ada Faisal Assegaf di sini. Tapi waktu saya diproses Anda nggak kemana-mana. Lah salah. Anda buka Twitter saya. Saya buat membalance kepada Anda. Cuma Anda saja cengeng menghadapi masalah kecil itu. Jadi saya kenapa penting untuk saya menarik Pak Dasko ini? Karena ada satu aliran politik yang menarik sebenarnya. Permainan-permainan taktis Pak Dasko ini menggambarkan satu faksi yang berbeda dengan faksi Fadlizon, yang lebih elegan. Faksi kelompok purnawirawan TNI. Masa militer pengamat tidak masuk lebih jauh. Saya sudah berikan kesempatan tadi, ya kan? dan Anda tidak memberikan bukti. Jadi soal kuota kosong ini tergantung dinamika internal Gerindra. Silakan. Nah, kita tunggu. Apakah PDIP akan membiarkan kota kosong ini? Ibu Mega sudah menjawab tidak. Artinya apa? Pertanyaan Anda hampir 28 kali di tempat ini soal Anies, saya jawab, kita berdoa. Anies bisa diselamatkan oleh sikap negarawan Ibu Megawati, Caimin, dan Surya Paloh. Untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, kota kosong. Maka semua skenario Dasko itu gugur dan tidak mengancam kehancuran demokrasi. Jadi Bung Faisal, saya kira itu aja ya pesan saya. Terima kasih. Bung Faisal ini berpikir bahwa kota kosong ini kalau Anies nggak maju seolah-olah itu peran Pak Dasko.
Tadi saya bilang internal dinamika di internal Gerindra. Pak Dasko tidak pernah mengintervensi partai politik. Siapa yang bisa mengintervensi Bang Surya, Salim Segaf, Pak Saihu, kemudian juga Pak Mardiono. Semua partai-partai punya intervensi masing-masing. Jadi di panggung depan kan begitu semua indah, bagus. Ya memang. Saya agak sensitif bicara panggung belakang, abang jangan terlibat bang. Sebenarnya daripada menjegal Anies dan menghancurkan abang masuk ke Tangerang, mending Anda yang kita perjuangkan. Gerindra berbesar hati. Kalau korbankan Anies, ya naikkan mantan wakil gubernur. Korbankan Anies, apa benar? Nggak ada. Siapa yang harus mengorbankan Pak Anies? Pak Anies independen. Dia punya independensi, punya kemerdekaan. Dia berdaulat. Dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Saya mau tanya bang, kapan istilah Kim Plus itu dihapus? Sehingga tidak memberi tendensi bahwa pandangan negatif seolah-olah Kim Plus untuk menghajar Anies. Apa sih yang salah pada Kim Plus? Kan tadi saya bilang itu selalu jangan lihat Jakarta, banyak daerah itu diikuti oleh banyak daerah satu koalisi yang tidak masuk akal gitu. Plus Bung Faisal karena mendukung Pak Anies berpikir seolah-olah karena Pak Anies belum mendapat dukungan partai hingga hari ini seolah-olah kami menjegal. Nggak ada jegal-menjegal. Pak Anies kalau ingin maju banyak cara, umpamanya melalui calon independen mendapat dukungan. Jadi sekali Pak Dasko maupun kami di Gerindra tidak pernah mengintervensi atau menjegal siapapun. Semua punya ruang yang terbuka untuk tampil di ruang publik di era demokrasi ini. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita. Jakarta meski menuju bukan lagi ibu kota, pesona tetap menyala dan pilkadanya menjadi sorotan berjuta pasang mata. Buktinya malam ini makin akhir makin panas ya. Dan jika hantu kotak kosong itu nyata, ada satu tanya, sehatkah demokrasi kita? Apakah mungkin kotak kosong itu ada? Itu hal yang nanti akan dibuktikan. Karena pemilihan sesungguhnya bukan soal cerita di bilik suara, tapi jauh dari itu ia adalah soal keterlibatan warga atas ikhtiar menjemput takdir pemimpinnya. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.